kapaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan engkau robohkan kayu dengan kapak, maka kayu tidak akan roboh. Begitu kata Pak Subrani. Kayu dirobohkan oleh kapak, dipotong sampai kapanpun tidak akan terpotong, sampai kapanpun tidak akan jatuh, kecuali kalau kapak ini diberi kayu. Robohkan kayu yang besar dengan kayu. Rusak situasi dan kondisi para ulama lewat mengadu domba antara satu dengan yang lainnya di antara para ulama. Sekarang ulama bukan cuma diatur oleh para ulamanya, tapi ulama dibentur-benturkan dengan para habaibnya. Kalau kalian mengikuti seseorang, la yuqallidanna rajulun ahdan fi dinihi. Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah mengutip kata-kata dari para sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. La yuqallidanna rajulun ahdan fi dinihi fa in amana wa in kafara kafara. Tidaklah jangan seseorang itu mengikuti orang lain dalam urusan agamanya. Kalau yang diikuti itu iman, kita masih ikut iman. Tapi kalau yang kita ikuti itu kafir, maka kita pun akan menjadi kafir. Apabila kalian mengikuti seseorang, ikuti mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ikuti beliau Al-Arif Billah, seorang yang saya amati tadi malam saya datang, Masya Allah. Bukan cuma hidupnya menghidupi orang-orang yang hidup, meninggalnya pun yang meninggal ini menghidupi orang-orang yang hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah beliau. Ulama-ulama yang masih hidup, la tu'manu alaihi fitnah, masih belum aman dari fitnah. Dulu dia mengatakan mahabbatul habaib, akhir-akhirnya dia malah musuhi habaib dan banyak ngajak orang-orang untuk musuhi habaib. Wa iyyabillah. Kita para ulama-ulamanya harus jalan tegas di dalam membentengi mereka-mereka. Lihat bagaimana orang-orang dahulu. Tidak usah pakai ilmu, tidak usah pakai kitab, cukup ikuti ulama besar yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Beliau kalau sudah diberitahu tentang hadis Nabi, padahal beliau bukan diciumnya itu hadis. Kalau hadisnya cium dan bau wangi, jangan mengatakan ada hadisun sahih. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbar Al-Arif Billah diberi hadis, ya hadis ya Syekh, ini hadis sahih atau dhaif, dicium. Ada hadisun dhaif karena baunya tidak harum. Diteliti oleh para ulama ahlul jarh wa ta'dil, ternyata yang terjadi seperti itu. Begitu juga dengan nasab. Dan satu kaki tak macam-macam karena pelopor daripada pembegal-pembegal nasab itu mengatakan, walaupun ulama sedunia mengatakan nasabnya Bani Alawi sambung saya tidak akan berkaya. Ya wes, tak usah direkan pemerintah percaya. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan, wali min auliyaillah. Dan saya yakin beliau juga sering sholat kepada Habib Saleh. Yakin, walaupun saya tak nututi Habib Saleh ketika hidupnya, saya yakin Pak, antara para aulia mereka ada hubungan dekat yang luar biasa. Saya punya warisan ini saya Pak, itu seorang habaib bangsa Asedos, rumahnya di Lumajang. Allah alam beliau ada Ponda. Ketika abahnya diperintah Kiai Hamid untuk dakwah di satu tempat di desa, maka kemudian dia benar bahwa Kiai Hamid sudah 1 minggu lebih tidak menemui tamu. Ya, didengar ya, supaya saya tidak terganggu dengan polemik-polemik yang ada saat ini, Pak. Saya kasih dalil sampai tidak dari Quran, tidak dari hadis, tidak dari kitab, tapi dari kasasnya Kiai Hamid Pasuruan. Maka kemudian Habib ini datang ke makamnya Habib Ja'far. Setelah baca Yasin, beliau bilang, ya Habib, saya kepingin ketemu Kiai Hamid. Sudah seminggu beliau tidak menemui tamu. Tolong pertemukan saya dengan Kiai Hamid. Beliau baca Fatihah ya Rasulullah. Saya kepingin ketemu dengan Kiai Hamid Rasulullah. Tolong pertemukan aku dengan Kiai Hamid, karena Kiai Hamid sudah seminggu tidak menemui tamu. Pak, Habib ini kemudian sholat ke Kiai Hamid. Begitu sampai di depan pintu Kiai Hamid, pintunya dibuka. Beb, mari masuk. Monggo. Kiai Hamid takbir. Ini dalil. Tidak ada
dari Quran, tidak dari kitab, bahwa Habib itu adalah nasabnya betul-betul bersambung dengan Rasulullah SAW. Tidak usah Habib Muhtar yang menjawab. Nanti kalau Habib Muhtar yang jawab, di framing lagi sama orang-orang. Ya kami yang jawab. Ini menunjukkan bahwa Habib itu ada dan Habib itu juga teman sama Kiai Habib. Ini apa ya? Tadi Kiai Habib lapor kepada siapa? Habib Ja'far dan Rasulullah. Begitu masuk, kalau sampai mau ketemu saya jangan laporkan Habib Ja'far. Saya jangan laporkan Rasulullah. Malu saya sama Rasulullah. Bil kasaf bahwa Habib itu adalah nasab yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW.